Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat semua, gimana kabarnya kalian saat ini? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, perkenalkan, nama saya Badrun, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 2 dengan nomor NIM 28920500066. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Gunawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Syariah, dan saya buat video ini atas dasar untuk memenuhi kegiatan UTS di semester 2 kali ini. Tema untuk video kali ini yaitu tentang bagaimana pandangan Islam terhadap cryptocurrency. Saat ini, cryptocurrency sudah cukup banyak diminati di Indonesia. Cryptocurrency yaitu aset digital yang berupa mata uang digital sebagai transaksi jual beli produk atau jasa melalui perangkat komputer berbasis jaringan internet. Dan dari kebanyakan cryptocurrency tidak memiliki sektor real, misalkan Bitcoin yang hanya berdasarkan algoritma perhitungan-perhitungan matematis saja. Bitcoin menjadi cryptocurrency paling populer saat ini, dilihat dari kapitalisasi pasar dan harganya yang terus meningkat. Di Indonesia sendiri, cryptocurrency tidak bisa dijadikan sebagai aset pembayaran, tetapi bisa digunakan sebagai aset komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Lalu bagaimana pandangan Islam menanggapi fenomena ini? Kita ambil contoh yang tadi, yaitu tentang Bitcoin. Dikutip dari situs konsultasisyariah.com, disimpulkan bahwa Bitcoin bukanlah mata uang digital, melainkan lebih tepatnya Bitcoin dinyatakan sebagai properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya, dan ukurannya nilainya sangat tergantung kepada tren yang berlaku di komunitasnya. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa Bitcoin dianggap bukan uang digital. Yang pertama yaitu Bitcoin tidak disepakati semua masyarakat. Banyak negara menolak penggunaan Bitcoin. Mereka mengakui keberadaan Bitcoin, tetapi mereka menolak penggunaannya untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, Bitcoin termasuk cryptocurrency yang tidak memiliki nilai intrinsik. Dia berkembang mengikuti tren. Yang ketiga, Bitcoin sangatlah labil sehingga tidak memiliki nilai ketahanan sama sekali. Info dari salah satu situs Business Insider Singapura, pada tahun 2010 ada seorang yang membeli 2 pizza dengan membayar 10.000 Bitcoin. Terus sekarang dengan harga sudah di angka 500 juta per 1 Bitcoin, Anda bisa bayangkan harus ditukar dengan pizza sebesar apa hari ini. Dan tren itu bisa saja terbalik kembali. Yang keempat, Bitcoin sangatlah rentan untuk hilang nilai. Dalil larangan Bitcoin. Untuk mengambil dalil, setidaknya transaksi Bitcoin masuk ke dalam larangan jual beli gharar, seperti yang ditegaskan Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, yang artinya bahwa Nabi SAW melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Inti dari gharar adalah adanya jahalah atau ketidakjelasan yang menyebabkan adanya muqaddarah atau spekulasi untung-untungan baik pada barang maupun harga barang. Contoh bentuk gharar lainnya yang dilarang oleh Nabi SAW yaitu jual beli ijon, jual beli buah yang ada di pohon sebelum layak untuk dipanen. Ketika akad ini dilakukan, di sana ada 2 kemungkinan yang akan dihadapi oleh penjual maupun pembeli. Jika buahnya banyak dan utuh bisa dipanen, maka pembeli untung dan penjual merasa dirugikan karena harga jualnya murah.
Sebaliknya, ketika buahnya banyak yang rusak, pembeli dirugikan dan penjual untung besar. Karena andai buah ini tidak segera dijual, dia akan mengalami gagal panen. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, apa tanda kelayakan dipanen? Rasulullah menjawab, sampai memerah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil? Bagaimana bisa penjual mengambil harta temannya? Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Jual beli ijon dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ghararnya sangatlah besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukan atas dasar saling ridho, namun keberadaan ridho tidaklah cukup. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi, saya berkesimpulan untuk cryptocurrency ada baiknya untuk dihindari. Mengapa? Karena yang pertama yaitu cryptocurrency tidak memiliki nilai di sektor realnya yang bisa dijadikan sebagai underlying dan hanya bersifat angka-angka algoritma saja. Yang kedua, di Indonesia sendiri hanya dibolehkan sebagai aset komoditi. Yang ketiga, sangat terpengaruh oleh tren dari suatu komunitas. Yang keempat, terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.